Seorang tahanan berpura-pura menjadi orang Persia. Kebetulan di kamp konsentrasi ada seorang kapten yang ingin belajar bahasa Persia. Maka dia pun dibawa menghadap kapten tersebut. Untuk memastikan identitasnya, sang kapten memintanya mengatakan 2 kalimat dalam bahasa kampung halamannya. Karena sama sekali tidak bisa berbahasa Persia, dia pun mulai mengarang secara spontan. مرضت كيف إن مرضت ومشكور برد. Untungnya, sang kapten juga tidak tahu bahasa Persia sama sekali. Jadi setelah dia ngoceh asal-asalan, bahkan sempat membuat terjemahan puitis, kapten pun percaya dan tidak curiga lagi. Kapten itu pun menempatkannya pada pekerjaan ringan di dapur, bekerja pada siang hari dan mengajar kapten bahasa Persia pada malam harinya. Namun, sang kapten sejak awal sudah memberikan peringatan keras, hal yang paling aku benci dalam hidup ini adalah dibohongi. Jika suatu hari aku tahu kau menipuku, nasibmu akan lebih buruk dari kematian. Meski hatinya ketar-ketir, setidaknya ia masih hidup. Awalnya ia mengira cukup berpura-pura bicara saja, tapi tak disangka kapten menuntut dia mengajarkan minimal 4 kata bahasa Persia setiap hari. Karena kapten tak tahu apa-apa soal bahasa Persia, Gil pun memutuskan menciptakan bahasa buatan untuk menipu kapten. Namun itu bukan pekerjaan mudah. Dia harus menciptakan kosakata yang masuk akal dan mengingat semuanya dengan konsisten. Saat bekerja di dapur, dia pun mulai mencari inspirasi dari sekeliling. Beras, minyak, garam, cuka, teh, panci, wajan, semangka besar, ayam, bebek, sapi, kambing, daging babi, mentega, roti, pisau, dan garpu. Semua benda ini dia beri nama baru dalam bahasa Persia, karangannya. Segera tiba waktunya pelajaran bahasa Persia pertamanya. Saat itulah sang kapten mengungkapkan tujuan sebenarnya. Setelah perang usai, aku ingin membuka restoran di Teheran, ibu kota Persia. Ternyata sejak umur 12 tahun, ia sudah bekerja sebagai juru masak, dan pada usia 12 pula, dia sudah jadi koki kepala yang bisa melayani 150 tamu per malam. Ia yakin bisa membuka restoran yang sukses. Jika dia belajar 4 kata setiap hari, dalam setahun bisa menguasai lebih dari 1000 kata, dan dalam 2 tahun bisa lebih dari 2000. Menurutnya, Perang Dunia II tak akan lebih dari 2 tahun lagi. Tak peduli siapa yang menang, yang penting ia punya bekal cukup untuk membuka restoran. Kata pertama yang mereka pelajari adalah roti. Setelah itu, keduanya, satu mengajar dengan berani, satu belajar dengan semangat, semakin tenggelam dalam peran masing-masing. Namun Gil mulai kehabisan akal. Dia tak pernah menyangka bahwa menjadi guru bahasa palsu ternyata adalah pekerjaan yang menguras otak. Setiap malam, dia terus mengulang-ulang kata ciptaannya agar tidak lupa. Sampai suatu malam dia ketahuan oleh penjaga asrama saat sedang menghafal. Untungnya dia bisa lolos dengan alasan bahwa dia sedang berdoa dalam bahasa Persia. Namun tugas makin berat. Kapten merasa 4 kata sehari terlalu mudah dan malah memberikan daftar 40 kata dalam bahasa Jerman untuk diterjemahkan ke bahasa Persia dan akan diuji beberapa jam kemudian. Gil pun panik. Menciptakan 40 kata satu kali saja sulit, apalagi menghafalnya dengan akurat. Dia merasa kali ini ajalnya sudah dekat dan satu-satunya jalan selamat adalah kabur. Tiba-tiba, kesempatan datang. Setelah menjadi guru kapten, sang kapten mulai kagum pada tulisan tangan Gil yang rapi. Sementara itu, asisten perempuan yang bertugas mencatat data di camp, tulisannya sangat jelek. Akhirnya kapten menggantikan asisten itu dengan Gil. Asisten perempuan pun marah besar tapi tak berani melawan kapten. Dia pun melampiaskan amarahnya kepada tahanan yang lain. Hanya karena merasa tangan mereka kotor, dia menekan tangan mereka ke atas plat besi panas. Ketika kekasih si asisten tahu hal ini, dia segera mendatangi kapten dan memberitahu bahwa dia curiga Gil bukan orang Persia. Sekilas saja saya tahu siapa yang asli, siapa yang palsu. Saya yakin Gil bukan orang Persia. Ucapan ini membuat kapten marah besar. Kau pikir kau lebih pintar dariku? Kau pikir aku tak bisa membedakan sendiri siapa dia? Beberapa hari lalu kau sendiri yang menukarkan daging kaleng dengannya. Sekarang setelah habis kau bilang dia palsu, apa kau anggap aku anak kecil? Karena tidak berhasil membujuk kapten, si pria pun bersama asistennya menyusun rencana untuk menghilangkan Gil secara diam-diam. Mereka tak bisa membunuhnya di camp, karena kapten pasti akan tahu dan membalas mereka. Akhirnya mereka berpura-pura ingin mengantar Gil keluar camp untuk membuang air kotor, lalu pura-pura melihat pemandangan dan membiarkan Gil kabur. Karena tidak ada satupun yang berhasil kabur hidup-hidup dari camp, mereka yakin Gil akan mati di jalan. Gil pun menganggap ini adalah anugerah dari Tuhan dan langsung lari ke dalam hutan. Kabut tebal seolah menjadi harapan hidup baginya. Namun
Namun tiba-tiba, seorang tentara tua dari Prancis menghentikannya. Dari mulut tentara tua itu, Gilles tahu bahwa di sebelah timur ada ladang ranjau, sebelah barat adalah rawa-rawa. Kalau kamu mau kabur, kamu cuma bisa andalkan kakimu sendiri. Tentara Jerman mengejar Gilles dengan mobil, tetapi seorang tentara tua menyarankannya untuk kembali ke camp saja. Lebih baik hidup sengsara daripada mati sia-sia. Akhirnya, Gilles menuruti nasihat itu dan mendorong gerobaknya kembali ke kamp konsentrasi. Melihat Gilles kembali hidup-hidup, si pengadu dan asisten perempuan terkejut bukan main. Kapten segera membawanya ke ruang kerja dan menugaskannya menyalin daftar nama tahanan Yahudi. Kapten sangat ketat dalam hal format penulisan, tapi Gilles tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan itu, karena otaknya saat itu penuh dengan kosakata bahasa Persia. Menjelang malam, ia belum bisa menciptakan satu kata pun. Lalu saat ia membalik halaman daftar tahanan, muncul sebuah ide gila. Ia mulai mengambil bagian dari nama para tahanan sebagai akar kata dan berhasil membuat 40 kata sebelum kapten datang memeriksa. Kapten sangat terkesan melihat hasilnya. Gilles menulis cepat seperti mesin ketik hidup, namun sang kapten belum puas, ia ingin mengecek satu persatu secara langsung. Untungnya, daftar nama ada tepat di depan mata dan Gilles berhasil lolos lagi dengan mencontek sekilas. Untuk menghafal kata-kata ciptaannya, Gilles mulai memanggil tahanan satu persatu saat membagikan makanan, mengaitkan nama dan penampilan mereka untuk menciptakan lebih banyak kata. Setiap hari, kapten menerima pelajaran baru dari bahasa Persia buatan Gilles dan semakin bahagia belajar. 6 bulan pun berlalu. Kapten telah menguasai lebih dari 600 kosakata, namun kabar ini menyebar dan menarik perhatian komandan camp. Komandan memanggil kapten dan menuduhnya ingin berkhianat ke Persia. Kapten ketakutan dan buru-buru menyangkal. Ia mengaku saudaranya tinggal di Teheran, dan ia belajar bahasa agar bisa berkumpul setelah perang. Apakah mencintai belajar juga dosa sekarang? Komandan marah besar. Perang belum selesai, tapi kamu sudah rencana masa depan? Kalau semua tentara sekeras kamu dalam belajar bahasa Persia, Jerman sudah menguasai Moskow. Sebagai ujian loyalitas, kapten ditugaskan menyiapkan logistik untuk acara perjamuan. Hari perjamuan tiba. Semua bersukaria. Kapten yang rajin belajar ini tiba-tiba bertanya, "Kalau milik dalam bahasa Persia itu apa?" Gilles langsung sadar ada yang salah. Ia buru-buru menjelaskan bahwa kata tersebut punya banyak arti. Namun, kapten merasa ditipu dan langsung memukulnya habis-habisan sambil tertawa penuh amarah. Meski marah, kapten tidak membunuh Gilles. Sebagai gantinya, Gilles dikirim ke tambang batu dijaga oleh si pengadu dan mulai disiksa perlahan. Baginya, mati cepat itu terlalu ringan, harus pelan-pelan disiksa sampai mati. Beberapa hari kemudian, tubuh Gilles yang lemah jatuh pingsan karena kelelahan. Dalam keadaan sekarat, dia masih menggumamkan bahasa Persia ciptaannya. Beruntung, hari itu si pengadu sedang berkencan dengan asisten perempuan dan penjaganya digantikan oleh seorang tentara lain yang kebetulan masih mengingat 8 kaleng daging yang belum dia dapat. Ternyata dulu, kapten pernah menjanjikan 10 kaleng daging bagi siapapun yang bisa membawa guru bahasa Persia. Tapi karena masih ragu pada identitas Gilles, hanya 2 kaleng yang diberikan dulu, sisanya menyusul. Melihat Gilles mengoceh bahasa yang tak dimengerti, penjaga itu pun memanggil sang kapten, mungkin hanya dia yang bisa memahami. Tak disangka, kapten benar-benar memahami kata-katanya. Gilles sedang meracau, berkata bahwa ia ingin pulang ke rumah menemui ibunya. Kapten tertegun, tak mungkin seorang penipu bisa mengigau dalam bahasa ibu seperti itu. Mungkinkah selama ini ia salah menuduh Gilles? Kapten langsung memerintahkan agar Gilles dibawa ke klinik. Tentara yang menyelamatkannya pun mendapat 8 kaleng daging sisa dan sebotol anggur mahal sebagai hadiah. Didorong oleh naluri bertahan hidup, Gilles berhasil selamat. Di bawah perawatan kapten dan dokter, Gilles pulih kembali. Namun, trauma batin yang ia alami tak bisa hilang. Sebagai bentuk permintaan maaf, kapten memberikan medali pengampunan miliknya kepada Gilles. Ia juga secara resmi mengakui Gilles sebagai gurunya. Kini Gilles lebih percaya diri, bahkan bersikap seperti seorang guru sungguhan. Ia mengoreksi kapten jika salah, dan sesekali memberi petunjuk seperti guru pada murid. Hubungan mereka pun semakin akrab dan erat, seolah mereka memiliki bahasa rahasia bersama. Akhirnya, kapten mulai membuka hati. Ia bercerita bahwa sejak usia 3 tahun ia kehilangan ibunya dan ayahnya lumpuh. Keluarga mereka bertahan hidup hanya dari menjual air panas, bahkan kadang tak mampu membeli kol dan kentang. Itulah alasan ia belajar jadi koki agar tidak kelaparan. Hatiku seperti kelopak bunga yang akhirnya mulai mekar.
Saat Gil bersiap meninggalkan kamp bersama para tahanan lainnya, si pengadu, dalam versi ini disebut Xiao Huai, menghadangnya dan ingin membalas dendam atas asisten perempuan yang telah diasingkan. Dia menuduh Gil sebagai kucing Persia palsu yang punya 7 nyawa, dan ingin membuktikan berapa peluru yang diperlukan untuk membunuhnya. Namun Gil sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, hanya berjalan perlahan melewatinya. Xiao Huai akhirnya tidak berani menembak, karena ia masih takut pada perwira kapten. Dia masih ingin mempertahankan hidupnya. Di padang rumput yang kosong, terasa udara yang mati dan sunyi, seperti batin Giles sendiri yang menakutkan dalam ketenangannya. Barak pun kini kosong. Semua tahanan yang dulu dia hafalkan namanya dan jadikan kosakata, kini telah menjadi asap hitam dari cerobong krematorium, naik ke langit yang tak pernah bisa mereka capai. Giles memungut boneka kain yang tergeletak, merobek label namanya, lalu menetapkan bahwa nama itu adalah simbol dari kehidupan. Beberapa hari kemudian, Camp kedatangan gelombang baru. Siklus hidup dan mati berulang kembali di tempat ini. Giles kembali ke dapur, kembali jadi asisten juru masak. Setiap hari ia menciptakan kosakata baru dari nama-nama baru. Pekerjaan itu berulang tanpa akhir, seperti mesin yang tak pernah berhenti. Sementara itu, Kapten makin terobsesi dengan bahasa Persia. Ia bahkan berkata, "Aku tidak menyangka ada bahasa seindah ini di dunia," namun dia tidak tahu bahwa nama-nama itu memang terdengar indah karena orang tua memberikan nama terbaik untuk anak-anak mereka. Suatu hari, sang kapten mengarang puisi dari kosakata yang ia pelajari. Angin membawa awan ke timur, ke tempat yang dirindukan oleh jiwa, tempat di mana aku akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Gil memuji puisinya dan kapten dengan senang hati menghidangkan makanan lezat sebagai tanda terima kasih. Namun Gil ingin membawa makanan itu ke Barak. Kapten langsung menyadari bahwa ia ingin berbagi dengan yang lain. Kapten pun memberinya beberapa kaleng daging dan roti tambahan. Malam itu, Gil membagikan makanan itu kepada 2 bersaudara sekamar. Sang adik adalah anak bisu, lemah dan kerap disiksa karena tidak bisa bekerja. Sang kakak selalu mencoba melindungi adiknya, walau akhirnya mereka berdua selalu jadi korban pemukulan. Momen itu membuat Giles sadar, aku tidak bisa terus hanya menyelamatkan diriku sendiri. Jika aku bisa memberi mereka sedikit kehidupan, meski hanya sepotong roti, itu sudah cukup. Namun tak lama kemudian, datang kabar buruk. Ada tahanan baru yang benar-benar orang Persia. Xiao Huai, dengan semangat penuh balas dendam, segera menyeret Gil untuk dihadapkan langsung dengan si Persia asli. Namun saat tiba, mereka menemukan tahanan Persia itu sudah dibunuh. Xiao Huai murka dan ingin membunuh Giles saat itu juga, namun sang kakak dari 2 bersaudara tadi mengaku sebagai pembunuhnya. Ia berkata, "Aku tahu orang Persia itu akan membahayakan Gil. Jika Gil mati, adikku juga akan mati. Maka aku membunuhnya." Xiao Huai memukulinya hingga tewas. Sang kakak mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Gil dan adiknya. Keesokan harinya Jerman memerintahkan pemindahan tahanan ke kamp lain. Karena jalur kereta rusak akibat pemboman sekutu, mereka harus berjalan kaki ke stasiun berikutnya. Malam harinya, kapten yang mabuk mencari Gil. Ia mendengar tentang tahanan Persia yang tewas dan mencoba menghibur Gil. "Kita seharusnya bisa belajar bersama seperti saudara." Kapten mengenang saudaranya yang pergi ke Teheran dan kini sudah tak ada kabar. Giles hanya menjawab singkat bahwa ia lelah dan takut. Kapten lalu bertaruh 20 kaleng daging bahwa Giles akan selamat jika tetap membantunya. Ia juga menyarankan Gil bersembunyi di pertanian lagi untuk beberapa hari. Kini Gil mulai menyadari bahwa kapten ini bukan monster, hanya seseorang yang lahir di zaman dan sisi yang salah. Jika dia tidak berada di pihak musuh, mungkin kami bisa menjadi sahabat, tapi dunia tidak mengenal kata seandainya. Malam itu, Giles menyerahkan jatah hidupnya kepada adik bisu itu, mengenakan jaketnya dan bersiap menghadapi nasib yang sudah ia hindari selama ini. Di bawah cahaya bulan, tubuh kecil Gil terlihat semakin rapuh, tapi bayangannya menjulang panjang dan penuh wibawa. Esok paginya, Gil berbaur dalam barisan menuju stasiun. Seorang perwira melihatnya dan mengira kapten akhirnya berhenti bergaul dengan si Persia palsu. Saat sarapan, ia meledek kapten soal itu. Kapten langsung terkejut dan panik lalu lari mengejar konvoi. Ia berhasil menemukan Gil di tengah kerumunan dan menariknya keluar seperti anak ayam.
namun dijegal oleh penjaga yang mengatakan kalau mau bawa tahanan butuh perintah langsung dari komandan. Kapten langsung mengacungkan senjata. Kalau begitu kita lihat dulu peluru saya yang lebih cepat atau surat perintah komandanmu. Penjaga itu gemetar dan tak berani melawan. Di tengah semua itu, Giles tetap tenang. Kapten kemudian mendengar alasan mengapa Gil ikut rombongan. Aku ingin menyelamatkan anak bisu itu, ia berhak hidup. Kapten marah. Kenapa kau mengorbankan dirimu untuk orang biasa seperti itu? Giles menjawab, mereka punya nama, hanya saja kamu tak pernah peduli untuk mengingatnya. Mereka tidak lebih rendah dari siapapun. Setidaknya mereka bukan pembunuh. Mungkin kau tak pernah menarik pelatuk, tapi kau yang menyiapkan makanan untuk para pembunuh itu. Itu sama saja. Kau pun ikut berdosa. Zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Kapten pun terdiam, tidak bisa membantah, namun sebagai seorang tentara, Shang Wei, kapten, hanya bisa melaksanakan perintah. Ia tak mampu, apalagi berhak mencampuri hal-hal di luar kendalinya. Dan di dunia yang hidup dan matinya tak bisa ia tentukan sendiri, Giles pun akhirnya menyambut momen pelepasan sejati. Pasukan Jerman kian terdesak, dan Angkatan Udara Amerika telah mendekati wilayah Prancis. Kantor pusat di Berlin pun mengirim perintah, segera tinggalkan camp, hancurkan semua dokumen, bunuh semua tahanan, jangan biarkan ada satupun jejak tertinggal. Kapten sadar, kekaisaran Nazi sudah di ujung tanduk. Ia tidak berniat bertahan sampai mati. Dengan cepat ia berganti pakaian sipil, membawa sedikit harta, dan bersiap kabur. Tapi sebelum pergi, ia tidak melupakan Gil. Sayangnya, rencana mereka terlihat oleh Xiao Huai, yang segera melapor pada komandan. Namun di saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, komandan tak punya waktu peduli. Melihat Xiao Huai tetap ngotot berdiri di sana, komandan mengusirnya sambil memarahi karena meninggalkan pos. Tak lama kemudian, Kapten dan Gil menyelinap lewat jalur ranjau menuju hutan tempat mereka akan berpisah. Kapten berkata, 10 km dari sini ada bandara kecil. Aku akan terbang ke Istanbul, lalu ke Teheran. Mengapa ia membawa Gil? Mungkin karena rasa terima kasih, mungkin karena rasa iba, atau mungkin karena persahabatan yang tumbuh perlahan selama 2 tahun. Namun, dengan nada ringan, Kapten hanya berkata, aku tidak mau kalah taruhan. 20 kaleng daging masih belum kamu lunasi. Keduanya pun berpisah di tengah hutan. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Kapten berhasil tiba di bandara Istanbul, dan mencoba melewati imigrasi dengan paspor palsu yang menyatakan ia berasal dari Belgia. Ia berpura-pura tidak bisa bahasa Jerman, dan berbicara dalam bahasa Persia. Selama 2 tahun terakhir, ia merasa telah fasih, tapi yang ia hafalkan bukan bahasa Persia asli, melainkan nama-nama yang berjumlah 2.840 tahanan, yang dijadikan kosakata palsu. Il Marcel Galland. Javier. Lindner. Kebetulan, petugas imigrasi yang memeriksa memang orang Persia sungguhan. Saat Kapten melontarkan bahasa ciptaannya, petugas bingung, tak mengerti sepatah pun. Kapten panik dan mulai teriak-teriak yang membuat petugas curiga. Ia pun segera diamankan. Kapten mencoba kabur, tapi langsung ditangkap, semua sudah berakhir. Sementara itu, Giles dipanggil ke pusat pendataan pasca perang. Karena semua dokumen tahanan telah dibakar, mereka bertanya, apakah kamu tahu berapa banyak tahanan yang pernah dipenjara di camp itu? Apakah kamu masih ingat nama-nama mereka? Giles menjawab, sekitar 30.000 orang, dan aku hafal 2.840 nama lengkap di antaranya. Petugas terkejut, mengira mustahil, namun Gila mulai menyebutkan satu persatu. Marco Rossi. Jean Pessis. Pierre Weissman. Vincent Bloomberg. Air matanya menetes. Dalam benaknya, ia kembali ke camp itu, kembali ke wajah-wajah yang ia ciptakan nama-namanya, kembali ke mereka yang kini hanya tinggal debu dan bayangan. Nama-nama itu, yang dulu menjadi kata dalam bahasa Persia palsu, kini menjadi prasasti hidup yang tak bisa dilupakan. Film ini berjudul Persian Lessons tahun 2020, disutradarai oleh Vadim Perelman, dibintangi Nahuel Perez Biscayart dan Lars Eidinger, adalah adaptasi dari kisah nyata yang menggambarkan betapa bahasa dan kebohongan bisa menjadi senjata terakhir untuk bertahan hidup. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini.